Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allah asma wa sifat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awwadu wal akhiru wa antal batinu was zahiru la haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, ada saudara kita dari Kalimantan, Pontianak, yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, di manakah kembalinya roh orang-orang yang mati tapi tidak mengenal Allah Subhanallah? Ini pertanyaan luar biasa. Di manakah kembalinya roh orang-orang mati dan belum mengenal Allah? Ini sebenarnya sudah 2 kali saya sampaikan. Yang pertama, ingin saya sampaikan bahwa Tuhan itu sangat luas. Sangat luas. Yang kedua, Tuhan itu esa, satu, tidak ada duanya. Nah, kalau kita kaitkan bahwa dari Allah segala sesuatu kembali kepada Allah segala sesuatu, artinya apa? Mau roh yang tidak mengenal Allah, yang mengenal Allah, orang soleh, orang tidak soleh, semua kembali kepada Allah. Mau kemana kembalinya? Tetapi ada pengecualian. Contoh misalnya, saudara, saya kasih contoh lagi supaya masuk di sini, karena inilah fungsinya akal. Contoh, kita kan di dunia ini satu tempat. Orang Amerika, orang Korea, orang Jepang, orang Indonesia,
Semua negara yang ada di dunia ini tempatnya satu. Tapi ada pengecualian. Ada yang susah, ada yang senang, ada yang sibuk ngurusi orang, ada yang gentayang kemana-mana, gosip. Artinya, semua roh itu kembali kepada Allah. Mau rohnya orang soleh, orang tidak soleh, orang tidak mengenal Allah, orang mengenal Allah, semua kembali kepada Allah, tetapi ada yang namanya dikecualikan. Contoh lagi saudara, kenapa dikecualikan? Yang pertama, saya sama teman pergi ke rumahnya teman yang lain. Sedangkan saya sangat kenal baik dengan orang ini. Bahkan bukan cuma sekedar kenal, tapi saya selalu berbuat baik kepada teman tadi. Yang satunya belum kenal. Pasti perlakuannya dalam berbicara itu beda antara yang sudah mengenal, apalagi sering berbuat baik kepadanya, dengan belum kenal. Pasti dalam perlakuan itu berbeda. Nah, kemudian saya berdua sama teman, sama-sama kenal teman ini. Teman saya ini cuma sekedar kenal, saya kenal seperti saudara, bahkan sering berbuat baik sama beliau. Itu pun perlakuannya beda. Tapi tetap kembali kepada Allah, karena Allah itu maha luas. Tidak ada tempat kembali kecuali Allah. Tapi yang mengenal dengan yang tidak mengenal ada perbedaan. Ada perbedaan, saudara. Sedikit saya bercerita lagi. Dulu pada saat giat-giatnya saya mencari ilmu ini, saya tiba-tiba subuh ini saya masih tidur tapi dengar azan subuh. Dengar. Tapi belum bangun. Tiba-tiba ada seorang perempuan cantik sekali. Dia membukakan satu kitab, tapi tulisannya tulisan lontar Bugis. Saya disuruh membaca kitab itu. Jadi saya bilang, saya tidak bisa membaca tulisan Bugis. Alhamdulillah pada saat itu kitab yang saya baca itu dibuka itu persis kitab yang ada di rumah saya. Tulisan-tulisan Bugis. Lalu penulis kitab ini masuk ke dalam diri saya. Sudah pernah saya jelaskan, yaitu Tuan Guru Malapio atau Syekh Muhammad Tahir. Masuk ke dalam diri saya. Lalu dialah yang membaca kitab itu yang dibuka orang tadi itu. Pakai bahasa Bugis. Artinya begini. Saya ingat betul. Saya bahasa Bugis dulu, nanti saya bahasakan dalam Indonesia. Begini bunyinya orang yang membaca ini, bunyinya kitab itu. Opuan kode ko wajapui
ajak mojapuikan. Artinya, ya Allah, kalau aku tidak mengenal, jangan kenal aku. Subhanallah. Ini artinya ketika kita tidak mengenal, maka dia pun tidak mengenal kita. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhan. Kalau kita tidak mengenal diri kita, bagaimana mungkin kita bisa mengenal? Kalau kita tidak mengenal diri kita, bagaimana mungkin diri kita mengenal kita? Karena yang dikenal itulah yang mengenal. Jadi sekali lagi saudara, semua kembali kepada Allah. Dari Allah segala sesuatu, kembali kepada Allah segala sesuatu. Semua kembali kepada Allah, tetapi ada pengecualian yang mengenal atau orang yang tidak mengenal. Kemudian sekalipun dia kembali kepada Allah, tapi dia tidak pernah tahu kalau saya kembali kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak tahu seperti apa Allah, siapa Allah sebenarnya. Tapi jangan kita berpandangan, nggak perlu kenal lah, karena pasti kita semua kembali. Iya, tapi tempatnya berbeda-beda. Kok bisa tempatnya berbeda-beda? Kan Allah itu kan maha luas. Allah maha luas, saudara. Bukan sempit. Cuma saja ada perlakuan khusus. Sama seperti kita hidup di dunia ini. Kita satu di bawah langit, di atas bumi, satu tempat kita. Mau di Amerika, mau di Australia, di mana-mana satu. Tapi kan hidupnya kan berbeda-beda. Ada yang tenang, bahagia, tidak mau ngurusi urusan orang. Ada lagi suka ngobrol di mana-mana, ngomongin orang, gentayangan di mana-mana, mencari kesalahan orang. Begitu kita bisa gentayangan di mana-mana, tidak punya tempat khusus. Sekali lagi, Allah Maha Luas. Semua akan kembali kepada Allah. Tapi cuma saja ada perlakuan khusus, tergantung kita. Bagaimana kita menjalani hidup ini. Assalamualaikum.